Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan menginstal dan memload gitu ya, memanggil fungsi library dan package. Package itu apa sebenarnya di dalam R itu? Jadi di dalam R itu terdapat kode-kode gitu ya, source code, dan ada data sampel. Nah, data sampel dan kode-kode inilah yang dinamakan dengan package. Nah, berbagai package itu tersedia di R, di repository R gitu ya, di CRAN project. Jadi teman-teman bisa download atau bisa menggunakan RStudio untuk mendownloadnya secara langsung. Nah, kemudian ada istilah library. Library ini adalah fungsi untuk memanggil dari package tersebut. Contoh misalkan ada package ggplot2, maka untuk memanggil fungsi dari ggplot2 ini kita akan memakai library. Nah, jadi package dan library itu adalah satu kesatuan yang utuh, tidak bisa dipisahkan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan menginstal bagaimana caranya menginstal package dan library yang sering biasanya digunakan dalam R yang basic. Baik, sebelum mengetahui dan atau menginstal package tersebut, kita perlu tahu package-nya itu disimpan di mana. Gitu ya, package dan library-nya disimpan di mana. Nah, jadi di dalam R ini ternyata R yang ada di masing-masing laptop atau komputer teman-teman ternyata sudah ada library-nya secara default gitu ya. Nah, hanya saja untuk library lainnya itu perlu di-download. Nah, untuk mengetahui di mana saja dan apa saja library-nya, kita tinggal ketikkan, kita mulai untuk memanggil fungsi lib p-nya besar kemudian pakai s ya, atau misalkan udah langsung ada gitu ya di dalam itunya, diklik saja kemudian kita enter, maka akan muncul bahwa lib paths-nya itu atau misalkan lokasi library-nya itu ada di dua tempat. Pertama di documents dan yang kedua di program files gitu. Jadi library-nya ada di dua tempat. Nah, kemudian untuk instalasi library-nya juga ini atau package-nya ini sebenarnya ada dua metode. Pertama metodenya secara online, terus yang kedua metodenya secara offline. Jika metode online itu kita harus terhubung dengan internet, maka metode offline itu harus mendownload dulu package-nya. Ini tidak praktis. Kenapa? Karena kita harus biasanya mengekstrak packages-nya itu di dua tempat yang tadi. Gitu. Jadi kita harus ekstrak dulu gitu ya package-nya ke yang nomor 1, kemudian ke yang nomor 2-nya. Kita harus diekstrak. Nah, kalau kita install library-nya secara online itu akan otomatis terdownload kedua dan ekstrak ke dua tempat tersebut gitu ya. Nah, jadi untuk mudahnya kita akan menginstal library ini secara online karena dari sisi aksesibilitas, kemudian dari sisi operabilitas itu akan lebih mudah dibandingkan secara offline. Nah, untuk mengetahui library apa saja yang telah terinstall, kita cukup ketikkan library. Nah, di sini sudah ada library, tinggal enter, kemudian enter lagi. Nah, di sini komputer atau laptop akan menload gitu ya apa saja library yang sudah terinstall. Nah, contohnya di sini adalah saya sudah menginstal banyak sekali library. Jadi ada beberapa default dan ada yang harus diinstal. Contohnya misalkan DS Labs. DS Labs ini adalah package atau library-nya Data Science Lab. Nah, di Data Science Labs ini ternyata ada data-data dummy atau data-data yang sudah ada sebelumnya. Contoh misalkan data pembunuhan di Amerika Serikat gitu ya, ini ada di DS Labs gitu ya. Kemudian ada ggplot2. Nah, ini ggplot2 itu adalah library untuk visualisasi data nanti.
Nah, karena sesuai dengan namanya gitu ya, ada ggplot2, plot gitu, jadi bisa fungsinya adalah plot, kemudian bisa membuat sebuah box plot gitu ya, bisa membuat sebuah grafik dan sebagainya gitu ya. Jadi nanti kalau untuk visualisasi data kita akan menggunakan ggplot2 ini. Nah, kemudian setelah itu gitu ya, setelah kita tahu nih library apa saja yang sudah terinstall, maka kita akan memulai bagaimana cara menginstal dari ggplot2 ini. Pastikan laptop teman-teman itu sudah terkoneksi dengan internet gitu ya. Pastikan laptop teman-teman sudah terkoneksi dengan internet. Dikonekkan dulu gitu ya. Nah, kemudian kita langsung ketik. Nah, pada saat ini atau sekarang ini kita akan menginstal caranya package ggplot2 gitu. Walaupun saya sudah terinstall, tapi kita akan install ulang untuk package ggplot2 dan load library ggplot2. Contohnya adalah komennya atau perintahnya adalah dengan ketik install.packages. Nah, ada dua fungsi di sini, ada install tanpa ed.packages dan install.packages dengan ed. Bedanya adalah install.packages itu akan memanggil package-package yang sudah terinstall di dalam laptop atau komputer teman-teman. Nah, kalau misalnya install.packages itu menginstal yang baru, package yang baru. Kita ketik yang install tanpa ed.packages. Nah, kemudian di dalam tanda kurungnya itu kita kasih tanda kutip 2 dan cantumkan ketik packages atau library yang akan kita install gitu ya. Kita akan coba install ggplot2. Ini sudah ada gitu ya. Nah, kebetulan karena saya sudah menginstall, jadi nanti di sini tulisannya package ggplot2 is in use and will not be installed gitu ya. Nah, kemudian jika bagi teman-teman yang sudah menginstal ggplot, nanti akan ada tulisan package ggplot2 is successfully installed gitu ya. Nah, kemudian setelah package-nya terinstall, maka teman-teman harus memanggil ggplot-nya itu, fungsi ggplot. Caranya adalah dengan ketik library, kemudian ketik aja langsung ggplot2 tanpa tanda kutip gitu ya. Jadi langsung, nah selesai gitu. Kalau misalkan ada error, berarti coba kemungkinan ada hal yang error atau kurang katanya, atau ada tanda kutipnya dan sebagainya, atau mungkin saja package-nya belum terinstall ya. Baik, itu saja tutorial mengenai install packages dan library. Selanjutnya kita akan membuat atau bisa mengolah data dari data yang sudah ada. Kita akan menggunakan data dari India gitu ya, dan nanti akan saya kasih linknya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.